Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom yang terhormat kepada dosen pengampu pada matkul Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara, kepada Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH selaku dosen pengampu di dalam matkul Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Baik, di dalam video ini merupakan suatu video tugas UTS di dalam matkul HPPTN, yang dimana merupakan kesimpulan di dalam pembelajaran hukum acara pengujian di dalam perundang-undangan tata negara. Yang pertama, kita tahu bahwasanya di dalam pengertian dan ruang lingkup HPPTN, yang dimana kalau disederhanakan HPPTN itu merupakan aturan yang mengatur bagaimana cara menguji suatu peraturan perundang-undangan. Jadi bukan soal isi hukumnya saja di dalam HPPTN ini, tetapi kita tahu bahwasanya di dalam prosesnya tersebut juga kita tahu di dalam mengajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya untuk memastikan bahwa suatu peraturan itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu aturan yang paling tinggi di Republik Indonesia. Nah, di dalam ruang lingkupnya sendiri di HPPTN masih ada seperti kita mulai dari pengajuan, di dalam permohonan, proses persidangan, sampai putusan yang dihasilkan di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua itu adanya terkait kewenangan di dalam Mahkamah Konstitusi, ya, di mana Mahkamah Konstitusi bisa dibilang kita sebagai penjaga konstitusi Republik Indonesia, yang dimana memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan seperti menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, mengenai perselisihan hasil pemilu seperti kayak kita tahun kemarin pemilihan presiden antara Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Nah, di mana peran di dalam Mahkamah Konstitusi itu sangat penting dalam menjaga sistem ketatanegaraan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, tentang judicial review atau pengujian undang-undang. Ini adalah mekanisme untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, di dalam prakteknya itu ada dua jenis pengujian, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Yang dimana kita tahu pengujian formil itu melihat apakah prosedur pembentukan undang-undangnya sudah benar, sedangkan pengujian materialnya itu fokusnya pada isi di dalam substansi undang-undang yang kita ajuin. Nah, berikutnya kalau ternyata dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, maka aturan tersebut tidak lagi berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Makanya di dalam Mahkamah Konstitusi itu kita tahu banyak undang-undang yang diuji, dicoba terus, masih banyak yang gagal dikarenakan ya tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, yang keempat itu apa sih materi yang lain juga penting di dalam HPPTN? Kita tahu bahwasanya kan kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang dimana salah satunya yaitu legal standing kita atau kedudukan hukum pemohon. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan, harus ada kerugian konstitusional yang jelas, seperti ya kita hak berpendapat atau yang lainnya kita bisa melalui dari
KUHP, bisa yang mulai dari militer, mau dari mana kita bisa, yang penting ada kerugian yang jelas. Nah, selain itu juga ada juga asas-asas di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi seperti asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan tentunya kita belajar tahapan persidangan mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, dan juga pembuktian yang dimana sampai keputusan. Setelah kita menjelaskan kesimpulan dari materi di dalam HPPTN, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari simulasi sidang, yang dimana kita membahas permohonan perundang-undangan di dalam kelompok saya yang saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 4 aspek pertanyaan di dalam kesimpulan simulasi sidang. Yang pertama itu penjelasan singkat permohonan perundang-undangan yang kelompok Anda ajukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat permohonan yang saya ajukan di dalam kelompok saya bersama-sama anggota, yang dimana kelompok kami mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Fokus utama di dalam permohonan kami adalah karena pasal tersebut dianggap bertentangan dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berpendapat, pasal 28D ayat 1 tentang kepastian hukum, dan pasal 28J ayat 2 tentang pembatasan hak. Nah, di dalam permohonan ini kami sebagai pemohon berposisi sebagai warga negara, khususnya mahasiswa yang aktif dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Kami menilai bahwa norma dalam pasal tersebut memiliki rumusan yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga bisa berdampak langsung terhadap kebebasan berpendapat. Yang kedua, alasan pentingnya permohonan undang-undang yang kelompok Anda buat. Alasan pentingnya yaitu menurut kami permohonan ini penting dikarenakan berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berpendapat. Bahwasanya kita tahu kita ini sekarang di era modern, udah banyak sekali medsos, media sosial yang kita gunakan. Asa kita berpendapat dilarang dong? Kan tidak bisa dong. Karena kan kita juga warga negara Indonesia, kita harus berpendapat bahwasanya ini tidak baik dan ini baik, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat itu bukan hanya hak biasa, tapi merupakan salah satu fondasi utama. Melalui kebebasan ini, masyarakat bisa menyampaikan kritik, aspirasi, dan juga mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, dengan adanya pasal yang rumusannya tidak jelas, munculnya potensi pembatasan yang berlebihan. Bahkan bukan cuma pembatasan langsung, tapi juga menimbulkan efek takut atau yang biasa disebut chilling effect. Artinya masyarakat jadi ragu untuk berbicara, takut salah, takut dipidana, padahal sebenarnya mereka sedang menggunakan haknya. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa besar, bukan cuma individu tetapi juga ke kualitas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis mengapa permohonan harus dikabulkan. Yang pertama, dari sisi kepastian hukumnya, kita tahu di dalam hukum setiap norma harus jelas dan tidak multitafsir. Tetapi dalam pasal kami yang uji justru terdapat ketidakjelasan mengenai
batasan perbuatan yang dilarang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, dari sisi kebebasan berpendapat, pasal tersebut berpotensi membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bahkan pembatasan tidak proporsional karena tidak jelas batasannya. Padahal di dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa pembatasan hak itu harus memenuhi syarat seperti jelas tujuannya kemana, benar-benar diperlukan, dan tidak berlebihan. Dalam kasus ini menurut analisis kami syarat tersebut tidak dipenuhi. Yang dimana di dalam yang ketiga, dari perspektif asas legalitas dan hukum pidana. Kita tahu di dalam hukum pidana ada prinsip bahwa suatu perbuatan hanya bisa dipidana kalau diatur secara jelas dan selalu diatur secara jelas dalam undang-undang. Kalau rumusannya tidak jelas, maka berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya tidak layak dipidana. Dan juga keempat, adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dimana karena norma yang kabur bisa ditafsirkan berbeda-beda, maka aparat penegak hukum bisa saja menggunakan pasal tersebut secara subjektif. Ini berbahaya karena menimbulkan ketidakadilan dong di dalam negara kita. Nah, yang keempat itu refleksi atau evaluasi pribadi terhadap kekurangan draft permohonan kami. Mungkin yang pertama dari penyusunan argumentasi, karena kami masih mahasiswa yang masih belajar, masih adalah kesalahan, masih kurang cukup lah, masih terlalu panjang dan cenderung berulang-ulang di beberapa bagian. Terus yang kedua mungkin dari penanjaman poin utama, masih ada yang bisa dipertegas lagi ya, kerugian dan konstitusionalnya. Yang ketiga mungkin contoh konkretnya ya, mungkin contoh argumen atau apa masih kurang. Dan juga keempat itu ada bahasa hukum. Mohon maaf jika kami masih menggunakan bahasa yang kurang, kami masih belajar dan juga masih belum mengerti dan masih perlu bimbingan juga. Namun secara keseluruhan permohonan kami sudah mencerminkan dasar hukumnya yang cukup dan teori hukum maupun putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sebagai penutup, saya dari Riston Francisco Sinurat dengan NPM 2312011017 mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan juga mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan yang keluar dari mulut saya, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.